Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saatnya kita bertemu kembali di acara yang senantiasa menggelar tentang kegiatan-kegiatan kebencanaan, kegiatan-kegiatan heroik yang senantiasa ditumbuhkan untuk kita semuanya dalam rangka senantiasa bisa saling tolong-menolong. Dan inilah acara SAR. Pemirsa, kali ini ada sebuah tema yang layak untuk kita simak, utamanya bagi Anda yang saat ini ada di wilayah-wilayah pantai. Karena terjadinya laka laut bisa jadi karena hal-hal yang karena keteledoran dan lain sebagainya. Dan di antaranya hari ini kita akan bertemu dengan saudara kita yang ada di wilayah selatan, yakni daerah istimewa Yogyakarta. Telah hadir sore hari ini beliau Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Yogyakarta. Ada Bapak Kamal Rizwandi SE yang terhubung melalui layanan meeting online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya, Pak Kamal, bagaimana kabarnya untuk sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga, Pak? Sehat-sehat semua ya? Iya, baik. Dan selain itu ada juga potensi SAR dari SAR Semesta Yogyakarta. Ada Bapak M. Panut Heri Purwanto yang telah ada di tengah-tengah kita di studio MTA TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heri. Rudi. Sehat? Alhamdulillah, pastinya. Iya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan yang prima, karena itu bagian yang bisa kita berikan untuk saudara kita yang lain. Amin. Ya. Amin. Kemudian di samping beliau ada Mas Husein Mustafa SPD selaku Kabid Operasi SAR MTA. Assalamualaikum Mas Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sehat, Rudi. Mas Husein. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini menyambut teman-teman yang dari menyambut Yogyakarta. dari Yogyakarta ini. Jauh-jauh dari sini. Iya, di studio juga ada beberapa teman dari Yogyakarta. Alhamdulillah selamat datang untuk semuanya. Dan terkait dengan kewaspadaan laka laut di Jogja ini, Pak Kamal, sejauh ini mungkin bisa disampaikan, Pak Kamal, selama Bapak ada di wilayah Jogja, ini kelas A ya, Pak Pak Kamal, untuk wilayah Yogyakarta. Ya, kalau untuk kantor SAR Yogyakarta masih kelas B, Pak. Oh, kelas B. Ya. Baik, sebenarnya antara kelas A dan B itu sama juga untuk kegiatannya, semuanya menolong dari kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Nah, selama ini kegiatan laka laut itu apakah signifikan untuk jumlah kecelakaan laut di wilayah selatan ini, Pak Kamal? Ya, baik Pak. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman semua. Mohon maaf saya tidak bisa hadir ke studio. Iya, Bapak. Kebetulan juga kegiatan pelantikan hari ini tadi sudah dilaksanakan, ada beberapa perollingan di kantor pusat. Juga nanti jam 4 sore kami ada wawancara juga dengan TVRI. Siap. Baik, seperti tadi yang ditanyakan dengan signifikannya laka laut yang ada di wilayah kerja kantor SAR Yogyakarta, nggih Pak. Untuk alhamdulillah tahun 2023 kemarin untuk laka laut ini memang banyak terjadi, dan tetapi beberapa kejadian tidak sampai dengan korbannya hilang atau hanyut. Hanya beberapa kali kejadian itu, kalau nggak sesuai dengan data yang ada di kami ini, sekitar 5-6 kejadian Pak tahun kemarin. Tapi alhamdulillah dari kejadian keseluruhan ini tidak ada korban yang hilang, Pak. Nah, itu yang kita patut syukuri gitu. Walaupun ada beberapa juga korban yang meninggal dunia kalau untuk yang laka laut. Nah, seberapa tingginya alhamdulillah teman-teman rekan-rekan yang selalu standby di wilayah pantai, Pak, khususnya dari teman-teman rekan-rekan potensi dari TNI, Polri, Satlinmas, dan rekan-rekan lainnya yang memang seharian itu standby di sana. Nah, ini selalu
mereka mengingatkan kepada wisatawan yang beraktivitas atau liburan di wilayah pantai, sehingga apabila mereka bermain terlalu ke tengah itu langsung selalu diingatkan. Dan apabila ada yang beberapa kali juga ada yang sempat sampai keseret ke tengah, nah ini langsung ditolong oleh teman-teman dengan sigap yang ada yang standby di sana. Jadi ya alhamdulillah kalau untuk di wilayah pantai khususnya, nah ini rekan-rekan yang memang standby di sana pun dengan sigap ini bisa menolong untuk wisatawan yang yang terseret arus, Pak. Nah, kalau untuk nelayan ataupun pencari ikan. Nah, ini alhamdulillahnya ini sudah ada informasi dari BMKG terkait dengan cuaca, sehingga mereka mengetahui kapan mereka harus keluar, kapan mereka harus melaut, dengan melihat kondisi-kondisi cuaca yang memang ini bisa mereka ketahui dari internet maupun dari grup WhatsApp dan lain sebagainya, sehingga ini pun bisa menekan angka kecelakaan laka lautnya, Pak, untuk yang terkait dengan yang nelayan maupun yang mancing. Dan alhamdulillah kita patut syukuri di tahun 2023 kemarin itu operasi SAR laka laut juga memang tidak terlalu banyak, ya, khususnya untuk korban yang hilang, Pak, ya. Cuman kalau untuk korban yang langsung ditolong itu ya cukup lumayan banyak juga, tapi alhamdulillah nggak sampai mereka hilang. Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Baik, sebenarnya ini tidak perkara besar atau kecilnya jumlah, ya. Sekecil apapun kemungkinan ada kecelakaan, maka di sana apapun yang terjadi tetap harus diselamatkan atau ditolong begitu. Dan selama ini sebenarnya kalau untuk aturan atau protokol keselamatan yang harus diikuti, entah itu wisatawan atau para pekerja dalam hal ini nelayan, itu pun sudah ada standarisasi ketika mereka melakukan kegiatannya, Pak Kamal. Ya, baik, terima kasih, Pak. Kalau untuk nelayan memang sudah ada SOP-nya, itu dari Kementerian Kelautan, Pak, ya, terkait dengan mereka akan berlayar menggunakan perahu itu. Nah, itu memang standar prosedurnya itu kan harus ada life jacket atau pelampung penyelamat. Nah, ini di setiap perahu itu mereka harus wajib menyediakan dan menggunakan ketika berada di laut, Pak, khususnya. Ini memang sudah ada standarnya dan memang sudah ada aturan, ya. Selain itu juga sepengetahuan kami untuk tanda kayak signal maupun radio ini juga wajib mereka bawa dan wajib mereka gunakan. Sehingga memang ada beberapa peralatan yang dapat mendeteksi keberadaan perahu atau keberadaan nelayan ketika mereka akan berlayar. Jadi ini dengan peralatan ini tentunya sangat memudahkan ketika mereka trouble pada mesinnya ataupun trouble pada perahunya, ini bisa dengan cepat untuk diselamatkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk terkait dengan wisatawan, Pak, ya, wisatawan di khususnya di pantai, ya memang ada beberapa prosedur yang sebenarnya ini sudah dihimbau dan disampaikan gitu loh pada wisatawan ketika mereka masuk ke pintu masuk, kayak contoh Parangtritis itu selalu diingatkan jangan mandi di air, terus kemudian patuhi rambu-rambu yang ada. Namun ketika mereka berlibur di pantai ini terkadang euforia ini melupakan segalanya. Nah, ini yang berakibat bisa menjadikan mereka ini kecelakaan ataupun terseret arus. Khususnya di bagian Parangtritis ini atau wilayah-wilayah pantai selatan ini pantai ini pasirnya ini dia bergerak karena besarnya ombak, kemudian angin dan arus ini yang dapat bergeser atau menggeser pasir-pasir yang ada di dalamnya, sehingga itu yang disebut terkadang
palungnya itu berpindah-pindah. Nah, itu karena akibat dari adanya arus dan angin. Jadi makanya terkadang wisatawan dia berdiri kemudian tiba-tiba ada ombak datang besar dan dia tidak bisa menapak lagi. Nah, ini yang sering terjadinya seperti itu. Nah, selalu petugas-petugas yang ada di pesisir pantai ini, teman-teman ini, rekan-rekan ini selalu mengingatkan kepada wisatawan untuk tidak beraktivitas atau bermain air ini terlalu ke tengah. Nah, dan rambu-rambu juga sudah dipasang, Pak. Rambu-rambu untuk palungnya berada di sini. Nah, itu teman-teman yang ada di sana itu sudah memahami dan mereka pasti akan memberikan tanda. Nah, sebaiknya ya para wisatawan harus mengindahkan himbauan-himbauan itu, Pak. Gitu. Jadi itu yang standar prosedur yang memang ada di tempat-tempat wisata. Nah, khususnya untuk sesuai dengan undang-undang juga memang di tempat-tempat wisata ini harus wajib adanya tim penolong atau tim penyelamat gitu. Nah, itu harus ada dan alhamdulillah untuk wilayah Yogyakarta rekan-rekan yang selalu standby itu pasti ada standby di di pantai-pantai di sepanjang pantai Yogyakarta ini, Pak. Demikian, terima kasih. Ya. Baik, berarti senantiasa ada pengawalan atau pantauan dari potensi yang mungkin sudah dikoordinasikan dari Basarnas. Dan saya beralih ke Pak Eri. Selama ini kegiatan berlangsung ketika SAR Semesta ada di jadwal giliran. Ini sebenarnya seperti apa kalau pengaturan? Apakah senantiasa setiap hari selalu ada Semesta di wilayah Parangtritis misalnya seperti itu? Bagaimana Pak Eri, silakan. Terima kasih Pak Rudi. Ya. Selamat sore Pak Kamal yang ada di Jogja. Terima kasih berikan kesempatan untuk bisa bergabung di. Terkait dengan ini, SAR Semesta itu melakukan kegiatan itu untuk pantauan di Laut Selatan itu dilakukan apabila ada kejadian. Oh, ya. Jadi SAR Semesta selalu standby di posko. Bila nanti ada kejadian, baru SAR Semesta melakukan kegiatan operasi tersebut. Karena di dalam pantai Laut Selatan itu sudah ada teman-teman potensi yang jaganya sudah 24 jam. Jadi nanti begitu dari teman-teman potensi yang standby di sepanjang pantai Laut Selatan itu ada kejadian, melapor ke Basarnas dan kita ada informasi dari Basarnas, kita akan melakukan kegiatan operasi bersama teman-teman dari Basarnas dan dengan potensi yang lain. Itu demikian. Ya. Berarti potensi SAR itu turun tatkala ada laporan ke Basarnas dari para penjaga pantai, begitu. Betul, ya? Jadi. Dan yang sudah pernah dilakukan untuk SAR Semesta ketika kegiatan pertolongan itu ada atau dilakukan, itu utamanya rata-rata mungkin bisa diprediksi atau mungkin bisa disampaikan hal-hal apa yang membuat kecelakaan ini terjadi? Ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kamal tadi, Kepala Basarnas Yogyakarta itu tadi, bahwa terjadinya kecelakaan karena kebanyakan wisatawan yang lalai dalam melakukan wisata di wilayah pantai Laut Selatan. Itu yang mungkin sering. Adakah satu spesifikasi atau karakter dari pantai itu, ya? Mungkin di pantai-pantai yang lain pesisir utara begitu, tidak securam ketika Palung itu ada misalnya seperti itu. Bagaimana kalau di pantai selatan? Kalau di pantai selatan memang karena seperti yang diatur sama Pak Kamal tadi, karena yang paling berbahaya itu adalah palung. Nah, palung itu adalah tarian air arus bawah yang deras dan arus atas yang tinggi, jadi saling berkaitan. Yang atas itu menuju ke pinggir, yang bawah yang arus bawah itu menarik ke tengah. Nah, itu yang membuat membahayakan para wisatawan atau para pengunjung yang ada di pantai. Itu yang sering terjadi itu karena
masuk ke dalam palung. Kejadian-kejadian yang sering terjadi itu masuk di palung karena mereka saking asiknya bermain di pantai sehingga tidak begitu mengetahui akan kondisi pantai Laut Selatan. Demikian. Ya, ya. Baik Pak Eri, baik pemirsa dimanapun Anda berada, di sore hari ini bagi Anda yang memiliki pertanyaan terkait dengan kewaspadaan terhadap kecelakaan di laut, silahkan telepon di 02716793.000, SMS WA di 08112553000. Saya akan buka kesempatan, namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Bangkitkanlah dirimu untuk nusa dan bangsa. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, Anda masih menyimak sajian SAR untuk sore hari ini, dan kita masih dibersamai oleh Pak Kamal Rizwandi SE selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di studio ada tamu dari SAR Semesta, ada Pak Eri selaku komandan, dan di samping ada Mas Hussein dari Kabid Operasional SAR MTA. Saya berpindah ke Mas Hussein ini. Mas Hussein, ini ngomong-ngomong karena teman-teman SAR Semesta itu pun juga sering bersinggungan bertemu dalam operasi pencarian dan pertolongan di wilayah Jogja, karena alhamdulillah kita dimudahkan Allah dalam mengakses setiap kegiatan kebencanaan, dan SAR MTA pun juga ada di wilayah Jogja. Selama ini bagaimana peran atau kegiatan SAR MTA yang dilakukan di wilayah Jogja, Mas Hussein? Baik, izin Pak Kamal dari Basarnas Jogja, Pak Heri dari SAR Semesta. Yang kami pantau dari pusat, karena memang SAR MTA pusatnya di Solo. SAR MTA Yogyakarta memang sebagai potensinya Basarnas, sama seperti dengan Semesta. Kita semua sama potensi, baik itu SAR Linmas, SAR Semesta, SAR MTA yang tadi disebutkan di awal-awal. Kita di lapangan sama, bahu-membahu. Intinya dalam kemanusiaan itu, apa yang bisa kita kerjakan bersama, kita kerjakan. Berbeda bendera itu enggak masalah. Jadi yang kami pantau adalah SAR MTA Jogja itu, tadi Pak Heri pun juga kenal dengan teman-teman MTA Jogja. Izin saya sampaikan, Mas Budi sebagai koordinator Jogja, itu juga kenal akrab dengan Pak Heri. Bahkan beliau sering kontek-kontekan, di lapangan juga ketemu. Jadi baratnya itu kalau kita sejalan itu sudah memang sejalan terus dalam hal kemanusiaan ini. Kalaupun nanti berbeda, mungkin benderanya saja. Betul ya Pak El? Gitu ya. Baik. Jadi alhamdulillah memang di sini semuanya satu tujuan ya, untuk potensi SAR ketika melakukan kegiatan operasional tersebut. Dan mudah-mudahan ini akan senantiasa dimiliki, menjadi karakter orang atau bangsa Indonesia ini, senantiasa mengedepankan rasa tolong-menolong dan gotong royong. Ini bagian dari budaya yang senantiasa bisa kita junjung terus. Dan kembali ke Pak Kamal, masih tersambung ya Pak Kamal ini? Iya Pak, masih Pak. Iya, Pak Kamal begini, kalau tadi banyak miss itu terjadi karena kelalaian atau AB-nya para wisatawan, kemudian dari nelayan itu sendiri. Adakah juga infrastruktur yang memang di sana memberikan satu peringatan tatkala dimungkinkan ada bahaya dari sisi alamnya begitu, tatkala mungkin ombak terlalu besar, kemudian ada pasang surut pantai dan lain sebagainya, atau dimungkinkan ada sinyal-sinyal tsunami dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan itu semuanya tidak terpakai begitu. Silakan Pak Kamal. Ya baik, terima kasih Pak. Untuk di wilayah Yogyakarta, di pantai-pantainya, alhamdulillah sudah banyak dipasangkan rambu-rambu atau peringatan-peringatan berkaitan dengan aktivitas yang ada di air. Nah itu sudah ada, dan yang signal yang tsunami pun juga sudah terpasang. Kalau teman-teman ke Parangtritis itu ada di dekat yang Parangkusumo tuh ada
pendeteksi dini untuk yang tsunami. Nah, itu sudah terpasang juga ada di di daerah Parangtritis. Jadi ya alhamdulillah kalau untuk himbauan terus kemudian rambu-rambu ini memang sudah sudah ada di wilayah pantai yang ada di Yogyakarta. Nah, memang kalau untuk kayak rambu yang ada di pembatas yang ada di laut ini memang belum terpasang karena memang sulit untuk dipasang, pasti akan terbawa gitu. Jadi ini yang perlu perlu diwaspadai bahwa wisatawan semua bahwa tidak adanya pembatas dalam arti yang tempat dalamnya itu di mana, terus sampai batas mana mereka bisa untuk melakukan aktivitas untuk yang khususnya di di laut ini atau di pantai yang ada airnya ini. Nah, ini belum bisa terpasang karena memang ketika itu dipasang pasti akan terbawa terus karena ada ombak yang besar. Kalau untuk di wilayah pantai selatan ini ombaknya cukup lumayan besar. Beda dengan pantai yang ada di utara, Pak. Kalau pantai ada di utara, ombaknya nggak terlalu sebesar yang ada di pantai selatan, karena pantai selatan ini adalah langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Kamal. Dan selama ini sebenarnya juga kendala-kendala yang menjadi hambatan para penolong atau tim SAR ini ketika melakukan kegiatannya. Ini rata-rata dari apa, Pak Kamal? Ya, baik, untuk kendala yang ada di pantai selatan ini adalah yang pertama dari alam, Pak. Ombak itu sendiri. Ombak ini sendiri memang kalau kita untuk mencari ke tengah ketika akan melakukan pencarian di laut, ini untuk keluar masuknya ke laut ini cukup lumayan sulit. Jadi akan melihat pasang surutnya, terus kemudian kapan landainya untuk supaya bisa keluar dan kapan juga harus bisa masuk. Karena ini yang menjadikan kendala adalah faktor dari segi ombaknya, Pak, atau segi alamnya. Makanya untuk pencarian apabila terjadi pencarian di laut itu untuk memaksimalkan pencarian di laut ini yang agak kesulitan adalah faktor dari keluar masuknya alut ke dalam ke lautnya. Jadi yaitu tadi ada jam-jam tertentu yang mereka bisa keluar, ada jam tertentu mereka bisa masuk. Karena yaitu tadi dari adanya hambatan dari faktor alam. Nah, kemudian kalau untuk faktor dari sumber dayanya, alhamdulillah kalau untuk yang di Jogja ini teman-teman juga beberapa kali latihan berenang bersama di Pantai Parangtritis. Kemarin juga sudah dilaksanakan di tahun 2003 itu. Yaitu supaya untuk bisa lebih menguasai lagi dari medannya yang memang kalau untuk di Pantai Parangtritis ini cukup lumayan besar ombaknya. Nah, itu kalau untuk dari segi SDM, insya Allah teman-teman sudah bisa kompeten lah untuk melakukan atau melaksanakan pencarian dan pertolongan di wilayah Parangtritis atau di wilayah pantai selatan yang ada di Yogyakarta. Tapi yang kendala terbesarnya adalah dari sisi faktor alamnya, Pak. Demikian. Ya, karena Bapak hanya memiliki sedikit waktu lagi, saya meminta pesan-pesan dari Pak Kamal ini terkait dengan potensi, karena potensi sekarang juga ada di studio dan juga acara ini memang tersebar luas seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo Pak Kamal. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan potensi SAR khususnya yang ada di Yogyakarta. Ya, alhamdulillah selama pelaksanaan operasi SAR yang ada di Jogja ini semua berjalan dengan baik dan semua berjalan dengan lancar dan aman. Dan ini menjadikan satu prestasi yang sangat, menurut saya sangat baik buat teman-teman
potensi SAR yang ada di Yogyakarta, baik dari TNI, Polri, terus kemudian dari Pemda maupun dari organisasi potensi SAR yang ada di Yogyakarta. Nah, alhamdulillah kami semua kalau kita sudah di lapangan ini menjadikan apa namanya satu tim SAR gabungan yang solid gitu. Dan semua pelaksanaan operasi SAR dapat dijalankan dengan baik, lancar dan aman. Dan juga pesan dari Bapak Kepala Badan SAR Nasional atau Badan Nasional Pencarian Pertolongan, Bapak Mas Jaya TNI Kusworo, SEMM, beliau menyampaikan bahwa selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait potensi SAR pada saat siapsiagaan maupun pada saat operasi SAR, sehingga semua pelaksanaan ini dapat berjalan dengan lancar dan aman. Dan tentunya kami yang ada di perwakilan ada di Yogyakarta ini mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Semoga apa yang sudah kita laksanakan selama ini apa namanya bisa berjalan terus dengan baik, dan koordinasi kolaborasi terus bisa berjalan dengan baik. Ya, mudah-mudahan kita tidak selalu bertemu pada saat yang tidak tepat, Pak. Gitu. Maksudnya jangan sampai pada saat hanya musibah aja kita bertemu, tapi pada saat-saat lowong mungkin kita bisa berjumpa, bisa kita sambil saling sharing, saling ilmu, saling tukar pikiran. Gitu, Pak. Mudah-mudahan kedepannya khususnya di Yogyakarta ini tim SAR gabungan selalu solid untuk melaksanakan satu tugas kemanusiaan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih sekali Pak Kamal Iswandi SE yang telah berkenan untuk hadir di acara SAR ini. Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa bisa memberikan bimbingan kepada potensi SAR yang ada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin pamit Pak Husein, Pak Eri. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Baik, terima kasih. Itu tadi Pak Kamal, dan mudah-mudahan beliau senantiasa bisa membersamai teman-teman potensi yang ada di Yogyakarta ya. Kembali ke Pak Heri. Selama ini sebenarnya kalau ketika terjadi saat itu juga misalnya terlihat di pantai Parangtritis, kemudian ada orang seperti melambai karena minta tolong begitu. Itu apakah bisa langsung diselamatkan atau memang pasti kemungkinan karena sudah terlalu tengah akhirnya hilang dulu? Saya mohon informasi ini. Ya, terima kasih. Untuk laka yang ada terjadi di pantai itu biasanya karena kecepatan dari ombak itu juga terlalu cepat, sehingga mereka itu para korban bila sudah sampai agak sedikit menjauh ke pantai itu biasanya langsung hilang terlelap oleh namanya putaran air atau ombak. Tapi ada juga daerah-daerah yang memang bisa untuk langsung dikejar oleh tim SAR yang langsung kita selamatkan. Contohnya di Parangtritis. Di Parangtritis itu cenderung lebih bisa kita kejar untuk kita penyelamatan di saat itu masih proses-proses masih di sebelah utara. Tapi kalau lainnya Parangtritis ada yang mungkin seperti di Gua Cemara karena sudah dekat sekali dengan Palung, sehingga apabila itu terjadi terkena gulungan ombak itu si korban langsung tertelan oleh ombak dan akan menghilang. Berapa detik kemudian dia akan muncul lagi, namun gimana ya, untuk kita mengejarnya juga sudah terlalu sulit. Akhirnya hilang lagi. Itu yang paling terjadi. Tapi di suatu saat juga itu juga si korban masih bisa kita evakuasi, tapi hanya di daerah-daerah yang tertentu aja. Karena kalau sudah masuk Palung ya udah dekat dengan Palung ya kita sudah tidak bisa. Tapi kalau masih agak sedikit belum bisa masuk Palung atau mungkin karena masih bisa kita hilang ya masih kita hilang. Berarti mengejar di Palung itu tidak mungkin? Kita nggak mungkin. Kita nggak terlalu berani karena gitu. Palung itu kekuatan manusia tidak akan bisa mampu untuk mengatasi Palung itu.
meskipun ada tali yang ada di potensi itu sendiri. Iya, walaupun mungkin ada beberapa, tapi karena mengingat ini ada area palung, pastinya kita juga harus tahu hati-hati. Karena teman-teman yang ada di lapangan, teman-teman Sarlimas yang ada di wilayah Pantai Laut Selatan itu tahu persis posisi palung sekarang itu posisi di sini, dan kalau itu memang sudah terlanjur ke sok palung, pastinya dia juga akan melakukan pemikiran 2 kali, sehingga akan ditetapkan bahwa ini sudah menjadi korban kecelakaan laka laut. Dan setelah itu, apakah akan ditunggu kebiasaan yang sudah-sudah? Apakah selang berapa hari pasti jenazah akan minggir ke pantai begitu? Kalau tim SAR itu kalau di wilayah pantai itu menggunakannya ilmunya ilmu titen. Ya. Nah, ilmu titen ini biasanya kalau sudah terlanjur masuk ke laut itu sekitar 1-2 jam itu ada respon nggak? Maksudnya ada respon itu ada kembalikan korban itu akan muncul lagi atau tidak? Kalau tidak itu biasanya di hari ketiga itu akan muncul korban itu. Kalau enggak di hari kelima, di hari ke-7 seperti itu. Jadi ada hari-hari yang memang itu itu bisa terjadi kemunculan korban itu. Namun itu hanya ilmu titen, sebetulnya nggak bisa buat patokan. Tapi kalau itu hari sudah ini evakuasi sudah tanggal berapa, misalnya tanggal ke hari keberapa, hari ketiga, oh harapan kita hari ini bisa terevakuasi. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di hari kedua, hari keempat itu juga bisa terevakuasi. Seperti dan itu. Bisa juga sama sekali tidak ketemu, hilang. Sering. Kalau namanya tidak ketemu itu sering, atau bisa ketemu itu mengarah ke timur atau bisa mengarah ke barat dari tempat kejadian. Karena sekali lagi di Pantai Selatan itu ada sebuah aliran sungai bawah laut namanya. Nah, itu kalau sudah bila si korban itu sudah tergulung oleh ombak, dia masuk ke palung langsung terbawa oleh arus laut ya. Arusan bawah itu tergantung nanti bisa kejadian di Parangtritis, itu bisa sampai di mana ya, terakhir di Pacitan bisa ketemu, bisa sampai di Kebumen. Ada juga yang kejadian di Cilacap, ditemukannya juga di wilayah Pantai Klayar itu. Nah, itu juga ada seperti itu kejadian. Jadi tergantung korban itu apakah itu masuk ke lihat palung atau sampai ke arus bawah tengah atau cukup hanya sampai di wilayah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih sekali Pak Heri atas kesediaannya. Kita mendapatkan kehormatan untuk hadirnya teman-teman SAR semesta begitu. Dan mudah-mudahan senantiasa terjalin komunikasi yang baik semua SAR, potensi SAR yang ada, SAR MTA dan SAR yang lainnya. Dan senantiasa sehat terus yang melaksanakan kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian yang insya Allah luar biasa, memiliki manfaat yang baik untuk kegiatan kemanusiaan, dan mudah-mudahan ini kita siap pula untuk melakukan hal-hal mendukung kegiatan-kegiatan beliau, tentu saja dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki. Saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.